Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video yang singkat ini saya ingin menyampaikan berkenaan dengan tema manfaat ujian iman. Nah, ikhwah fillah, hidup ini tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Dalam bidang apapun, mesti ada yang namanya ujian untuk menentukan seberapa bagus kualitas daripada seseorang dalam suatu bidang. Begitu pula dengan iman, ya. Yang pasti diuji, baik dengan kesenangan maupun kesengsaraan. Nah, bila dilihat dari sisi duniawi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Lagi, dan sesungguhnya kami menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Di ayat yang lain di Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian pasti memberikan manfaat bagi orang yang diuji. Ini tentu kalau mau disadari, karenanya kita tidak boleh takut menghadapi ujian. Nah, tapi hadapi dengan kekuatan iman. Paling tidak ada 7 manfaat ujian bagi seseorang, ya. Manfaat ujian bagi seorang mukmin. Yang pertama, ikhwah fillah, meningkatkan derajat. Manakala seseorang yang diuji dapat menunjukkan kesabaran, maka ini pasti berarti terangkat derajatnya, sehingga bila ujian itu berupa wabah, penyakit, kematiannya sederajat dengan orang-orang yang mati syahid. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Wabah adalah syahadah, mati syahid bagi setiap muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal abda latakunu lahu darajatu fil jannah, fama yabalughuha bisyai'in min amalihi fayabtalihi Allahu bil bala'i liyabalugha tilkal darajah. Seorang hamba memiliki satu derajat di surga ketika dia dapat mencapainya dengan amal-amal kebaikannya. Maka Allah menguji dan mencobanya agar dia dapat mencapai derajat itu. Yang kedua, manfaat ujian iman adalah penebus dosa. Nah, ketika seorang muslim diuji dengan kesulitan dan ia pun bersabar, maka hal itu akan menjadi penghapus dosanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, mayusibul mu'mina min wasabin wala saqamin wala hazanin hatta syaukatu yusyakuha illa kuffira biha min khotoyah. Tiada seorang mukmin yang ditimpa rasa sakit, kelelahan, kepayahan, diserang penyakit atau kesedihan, kesusahan, sampai duri yang menusuk tubuhnya, kecuali dengan itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, pembersih jiwa, ya. Pembersih jiwa. Ujian menjadi penjelas, ya, mana yang betul-betul beriman dan mana yang sekedar pengakuan saja, sehingga bersih dari dosa-dosa dan sifat-sifat yang jelek sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, ya. Yang keempat, akan pertolongan Allah, ya. Ini yakin akan pertolongan Allah. Ujian dalam bentuk penderitaan dan kesusahan, apalagi sebab
perlakuan yang buruk dari musuh-musuh Islam akan membuat seseorang itu semakin yakin terhadap adanya pertolongan Allah, sebagaimana yang telah dialami dan diperoleh generasi terdahulu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di Quran surah Al-Baqarah ayat 214, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat, ya. Ala inna nasrullahi qarib. Yang kelima, ihwafillah, menggugurkan kemunafikan. Banyak orang yang hanya mengaku beriman tapi sikap dan perilakunya tidak menunjukkan sebagai orang yang beriman. Inilah yang disebut dengan munafik. Dengan ujian kemunafikan itu menjadi jelas, menjadi terungkap dan digugurkan dari barisan perjuangan kaum muslimin, meskipun jumlahnya menjadi sedikit tapi bisa mengalahkan yang banyak, sebagaimana yang Allah kisahkan di Quran surah Al-Baqarah 249. Yang keenam, ikhwah fillah, menyadari hakikat hidup, ya. Hidup memang penuh dengan tantangan dan godaan, ya, yang tidak boleh membuat seorang mukmin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya di Quran surah Al-Munafikun ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Yang ketujuh, jalan menuju surga, ya. Manfaat ujian iman akan menghantarkan kita kepada surga. Surga diraih oleh orang-orang yang berjihad dan sukses dalam menghadapi ujian hidup dan penuh kesabaran, sebagaimana Allah firmankan di Quran surah Al-Imran ayat yang ke-142, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ujian itu pasti, maka setiap mukmin harus berusaha menjadi generasi yang tahan uji, seperti yang telah ditunjukkan oleh para sahabat, generasi-generasi terdahulu. Senang tidak lupa diri, susah tidak putus asa. Inilah yang membuat seorang mukmin menjadi orang yang sangat menakjubkan. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, menakjubkan urusan orang yang beriman. Sesungguhnya semua urusannya baik baginya dan tidak ada yang demikian itu bagi seseorang selain bagi orang mukmin. Kalau ia memperoleh kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Kalau ia tertimpa kesusahan, ia sabar dan itu baik baginya. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi mukmin sejati yang siap menghadapi ujian, ya, yang siap menghadapi segala konsekuensi hidup dengan sudut pandang keimanan. Inilah yang disebut dengan iman yang hidup. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.